Halo, selamat siang teman-teman. Jumpa lagi di video saya. Kali ini saya mau bahas ini ya, mengenai beberapa faktor yang membuat mesin itu kurang bertenaga atau lemot. Itu beberapa faktor itu ada beberapa. Kita ke mesin dulu ya, bagian mesin. Kita ke depan. Nah, ini di bagian mesin tuh yang membuat lemot tuh biasanya ya, yang pengalaman saya selama ini untuk mesin bensin itu salah satunya pertama, filter udaranya ini kalau standar dia terlalu rapat ya, terlalu rapat. Makanya bagusnya sih diganti yang aftermarket, dia lebih plong aliran udaranya. Kalau yang standar tuh terlalu rapat, pasti itu berasa lebih enak tenaganya. Kedua itu mesinnya. Nah, ini mesinnya ini biasa kita harus rawat rutin. Itu salah satunya carbon clean. Carbon clean tuh buat bersihin ruang dalam pembakaran. Ini kalau 4 silinder dia ada 4, jadi dibersihin semua. Itu biasa sih kalau saya sih paling lama ya 20.000 km sekali. Sama biasanya sama injector cleaner. Itu juga include dibersihin. Ketiga itu yang membuat lemot salah satunya itu throttle body. Ini throttle body itu sering-sering dibersihin, karena kalau nggak dibersihin dia bawahnya ngendek. Dia itu ada jadi kayak berkerak gitu tambah lama. Kalau bertahun-tahun dia berkerak, jadi itu membuat lemot juga, aliran udara jadi berkurang. Kalau untuk bersihin throttle body itu ada di video saya sebelumnya ya, teman-teman bisa cek video saya. Keempat itu aki. Nah, ini aki. Ini biasa aki kurang lebih kalau mobilnya Matic tuh biasanya sih sekitar 2 tahun atau 3 tahun sekali bisa ganti. Tapi kalau saran saya sih sekali-kali di charger ya, di cas. Soalnya kalau misalnya akinya drop, voltasenya turun, itu tenaganya juga turun. Kenapa? Karena kan dia ke bagian pengapian ya, ke coil. Coil itu kalau voltasenya lebih tinggi, pengapiannya lebih besar. Jadi kalau pengapian lebih besar, tenaganya biasanya lebih besar. Itu berasa. Makanya teman-teman kalau misalnya baru ganti aki gitu ya, itu berasa banget tenaganya kok enak ya gitu ya. Beda sama akinya yang udah mulai lemot, udah mulai drop. Dia biasanya tenaganya itu udah mulai lemot-lemot juga. Nah, itu salah satunya juga di ini ya, alternator nih. Alternatornya juga dicek itu sehat apa enggak. Kalau misalnya dia ngisinya udah lama lemot gitu, voltase di akinya, kan dia ngisinya ke aki nih. Kalau misalnya udah drop, misalnya biasanya standarnya itu sekitar 13 sampai 14 voltase waktu dia ngisi. Misalnya dia udah drop ke 13 kecil, 13,1 gitu, itu mungkin antara akinya atau alternatornya. Kalau misalnya alternatornya bisa diservis, mungkin dia udah kelamaan kotor, kenapa tuh dibersihin, nanti dicek di bagian bengkel alternator sih. Saya juga pernah soalnya gitu. Kalau aki teman-teman bisa ganti sebenarnya yang lebih gede dikit daripada yang standar. Misalnya standar 60 ampere, teman-teman naikin 70 ampere atau 65 ampere, itu nggak apa-apa. Tapi jangan terlalu gede juga. Kenapa? Karena kan alternatornya kan juga nggak terlalu gede. Kalau misalnya alternatornya tetap standar tapi akinya terlalu gede, percuma dia ngisinya itu jadi lama ngisi akinya gitu. Kalau saya kan akinya gede, tapi alternatornya lebih gede lagi ampernya. Jadi dia ngisi nggak masalah itu. Kalau alternatornya udah ganti yang gede nggak apa-apa. Keenam itu oli mesin ya. Oli mesin kalau mobil bensin biasanya, mau Innova atau bensin yang lain, biasanya sih pakainya yang lebih encer ya, yang full synthetic 530 atau
020 yang mobil baru. Nah itu tenaganya pasti lebih enak, nggak nahan di mesin, dalam mesin. Ketujuh, busi itu biasa ada dua ya pasarannya. Busi itu ada yang biasa sama yang iridium. Kalau yang biasa setahu saya itu pemakaiannya sekitar 20.000 km sekali udah ganti. Kalau yang iridium kurang lebih sekitar 100.000 km baru ganti. Dan itu sekali-kali dibersihin ya, soalnya kan dia kan di ruang pembakaran, dia di ujungnya itu kadang berkerak juga, hitam-hitam gitu. Kalau dibersihin pasti tenaganya juga lebih enak pasti. Ke-8 itu alat-alat tambahan ya, takutnya itu juga membuat lemot mesin. Kayak kemarin itu saya ada sharing alat-alat tambahan yang di luar pabrikan, itu mungkin aja bisa membuat mesin lebih lemot itu. Nah itu yang bagian mesin ya. Nah yang bagian eksterior itu biasanya yang buat lemot tuh salah satunya tekanan ban. Tekanan ban tuh drop misalnya di bawah 30 PSI, itu biasanya bannya jadi berat. Itu juga buat tambah lemot ya. Nah itu biasa sih kalau saya sih tekanannya sekitar 32 PSI sampai 35 PSI depan belakang. Ketiga itu velg ya. Menurut saya velg itu jangan terlalu gede ya. Mau di gede-gede sih boleh, cuman harus sesuaiin juga gitu. Kadang kan orang-orang itu bilang maksimal 2 inch daripada standar. Tapi kalau menurut saya belum tentu segitu juga sih kalau pendapat saya ya. Kenapa? Karena itu harus disesuaikan dengan satu berat badan mobil, sama kedua tenaga mesin. Kalau tenaga mesinnya lumayan besar, dia bisa ngimbangin berat badannya, oke gitu loh. Biasa ukurannya itu berat badan dibagi tenaga mesin. Misalnya berat badan kayak Innova misalnya 1600 kilo, mesinnya Innova misalnya di kurang lebih sekitar 150 HP gitu. Nah itu dapat kurang lebih di bawah 11 pembagiannya, 1600 dibagi 150. Kalau di sekitar antara 10 sampai 11 itu tenaganya masih lumayan enak gitu loh, masih fun to drive. Kalau misalnya terlalu lemot, misalnya di atas 10 di atas 11 pembagiannya antara berat badan sama tenaga di atas 11, itu kayaknya kurang tenaga sih, underpower. Kalau saya biasanya mikirnya gini, kalau saya sih jujur aja, saya hitungannya itu full load, dengan full penumpang sama barang, itu gimana tarikannya, enak gak? Kalau misalnya full penumpang sama barang enak, harusnya sendiri juga enak gitu. Kita kan mikirnya kan kalau misalnya kita keluar kota gitu loh, kalau tanjakan kan banyak tuh, jalannya juga kadang kan ekstrim juga ya, naik turun. Nah itu kan perlu tenaga gitu. Kan nggak lucu juga kalau misalnya kita pasang gede-gede, velg gede-gede, tapi kalau lemot itu kan jadi nggak lucu juga sih kalau misalnya sampai lemot. Percuma gitu loh, kok keren-keren tapi tenaganya nggak ada gitu. Itu sama yang terakhir itu oktan bensin. Nah oktan bensin ini tergantung pakai bensinnya apa ya. Kalau teman-teman pakainya biasanya mungkin kayak Pertamax, itu pasti tenaganya sih lumayan enak gitu loh. Tapi kalau misalnya pakai premium terus, ya takutnya itu juga buat tenaganya drop ya, karena oktannya terlalu kecil. Ya minimal mungkin Pertalite gitu loh. Gitu. Ini saya sharing mengenai ini aja, faktor beberapa hal yang membuat mesin lemot ya. Biarin teman-teman mungkin kalau misalnya mau mudik atau kemana kan bisa enak gitu mesinnya, mobilnya kemana-mana. Oke. Jadi tadi yang saya sebutin itu, yang faktor-faktor itu sebenarnya semua saya lakukan. Mungkin itu sendiri atau ke bengkel, itu saya lakukan sendiri. Jadi setiap saat
mesin sama mobil tuh on fire. Jadi siap sedia mau pergi jauh-jauh nggak masalah. Kalau teman-teman mungkin ada pengalaman lain, bisa komentar di bawah. Mungkin saya ada kurang, bisa tambahin ya. Karena kan saya juga bukan yang jago-jago banget, cuman belajar juga, bisa saling melengkapi ya. Oke, sementara gitu dulu teman-teman videonya. Nanti kita lanjutkan dengan video selanjutnya ya. Makasih teman-teman sudah nonton video saya.